Sahabat, indeks harga saham gabungan IHSG masih melanjutkan tren penurunan pada akhir perdagangan sesi 2 Jumat 14 Maret 2025. IHSG berada di zona merah, turun 131,79 poin atau 1,98% ke level 6.515. Pada akhir perdagangan hari ini 205 saham terpantau naik, 384 harga saham turun, dan 218 harga saham tidak bergerak. Adapun total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai 8,95 triliun rupiah. Volume perdagangan sebanyak 15,51 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 1.032.000 kali. Hampir seluruh saham terkoreksi pada penutupan pasar hari ini. Pelemahan terparah terjadi pada sektor teknologi yang mencapai 12,7%, diikuti pelemahan di sektor properti 1%, sektor barang baku 0,8%, sektor energi 0,8%, dan sektor keuangan 0,8%. Lantas seperti apa peluang IHSG untuk bangkit pada pekan depan? Langsung saja kita bergabung bersama Vice President Marketing Strategy and Planning PT Kium Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi. Selamat sore Pak Okta. Ya, selamat sore Bu. Pak Okta, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, terima kasih Bu. Ya Pak Okta, kita langsung saja ya. Ya, IHSG ini kan hari ini ambles lagi nih Pak. Melanjutkan pelemahan 2 hari secara beruntun. Ini apa sih yang ya, membuat IHSG belum bangkit hingga akhir perdagangan hari ini Pak? iya. Jadi sebenarnya kami lihat korelasinya cukup positif ya dengan kenaikan harga emas yang signifikan di hari ini. Bahkan tadi sempat hit high-nya di 3.000, akan uji resisten di 3.000 US dollar per troy ounce, dan memang ini kami lihat juga disebabkan karena tensi perang dagang yang masih kembali meningkat, khususnya saat ini sudah bukan hanya AS dengan Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, tetapi sekarang AS sudah dengan Uni Eropa, dan ini memang kami khawatirkan akan meluas gitu ya, karena sentimennya adalah berawal dari satu sanksi atau kenaikan impor, lalu bisa lebih kompleks dampaknya ke hal-hal yang lain. Dan sebenarnya kami berpandangan hal ini dampaknya justru malah akan memberatkan dari masyarakat, baik dari Amerika Serikat maupun dari negara-negara yang memang melakukan pemberlakuan pengenaan tarif yang lebih mahal. Jadi pada akhirnya masyarakat itu sendiri yang harus menanggung beban itu sendiri. Jadi memang kami melihat ya di sini investor cenderung melakukan shifting gitu ya, realokasi kembali setelah pasca di pekan lalu memang masih cukup tough gitu ya, walaupun ada penguatan. So jadi memang itulah yang membuat ISG kita hari ini kembali lagi memerah, Bu. Berarti masih dipengaruhi oleh sentimen global yang lagi-lagi datangnya dari Amerika Serikat, terutama terkait ini ya Pak, tensi perang dagang yang Ya, sudah berkembang lebih lanjut ke Uni Eropa ya, yang justru malah memberatkan warga Amerika Serikat sendiri ya Pak. ya, betul. Baik Pak Okta, lantas bagaimana sih prospek IHSG untuk pekan depan? Apa analisis Anda Pak? Ya, untuk pekan depan kami lihat ini akan menjadi eh, pekannya Federal Reserve, karena memang pasar saat ini masih menantikan bagaimana sikap gitu ya, dan khususnya juga untuk pandangan ke depannya. Dan memang kalau kita lihat data dari secara konsensus, kemungkinan Fed akan tetap mempertahankan level suku bunganya. Tetapi yang menariknya adalah kalau kita lihat data dari CME Fed Watch Tool, di sini memang sudah mulai ada spekulasi-spekulasi di pasar yang mengharapkan akan terjadi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat. Dan memang kami melihat akan kemungkinan di bulan Juni Juli itu kemungkinan Fed sudah mulai lebih bisa melakukan relaksasi atau bisa mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi memang ini masih cukup dinamis kami melihatnya. Jadi memang ya kita coba lihat bagaimana pandangannya, dan itu kami kira akan menjadi sentimen yang cukup mempengaruhi pasar baik di region Amerika Serikat, di Asia, termasuk juga untuk pasar IHSG. Baik Pak Okta, seperti yang Anda katakan tadi bahwa pada pekan depan itu kan The Fed akan mengumumkan suku bunga. Nah, apakah ini akan menjadi katalis yang positif atau negatif untuk IHSG di pekan depan, Pak? Ya, kalau misalkan hasil keputusannya adalah memang unchanged atau hold gitu ya, kami melihat memang tidak akan ada sentimen yang cukup signifikan. Tetapi yang ditunggu sebenarnya bukan hanya terkait dengan perubahan atau pemangkasannya, tetapi memang lebih bagaimana
pandangan Fed, khususnya nanti Jerome Powell memberikan testimoninya dan memberikan pandangannya, apakah memang stand-nya juga masih cukup hawkish. Ya memang kalau kita lihat beberapa kali dari speech-nya beliau, di sini memang masih kelihatan Amerika Serikat dianggapnya masih cukup kuat, baik dari sisi tenaga kerja, lalu juga dari ekonominya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kita breakdown indeks US dollar atau DXY itu juga kemarin sudah merosotnya tajam sekali seiring dengan ya tadi dampak terkait dengan kebijakan tarif Trump ini memang yang dikhawatirkan akan mengganggu atau bisa menaikkan inflasi di Amerika Serikat. Seperti itu, Bu. Baik Pak Okta, lantas seperti apa prospek sektor perbankan yang terkena sentimen The Fed tersebut, Pak? Iya, sebenarnya kami melihat memang korelasinya cukup positif ya, bukan hanya untuk perbankan, tetapi juga memang untuk saham-saham yang memiliki kategori cyclical, artinya yang memang sensitif terhadap perubahan ekonomi makro. Dan memang kalau kita lihat akan terjadi inflow jika memang sudah mulai ada tendensi atau sudah mulai pandangannya ini Fed lebih dovish lagi, atau bahkan nanti ketika pemangkasan suku bunga sesuai dengan ekspektasi pasar yang ada di data CME Fed Watch Tool, ya kami melihat potensi inflow kembali lagi bisa terjadi. Ya, dengan catatan adalah sudah mulai ada relaksasi dari Fed Fund Rate, lalu juga dari Bank Indonesia juga bisa mengikuti untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita juga. So inilah memang menjadi momentum yang cukup positif. Tetapi sekali lagi jika memang pertemuan minggu depan masih unchanged, ya kami melihat ya pasar mungkin meresponnya tidak akan yang signifikan, tetapi lebih yang moderat. Begitu, Bu. Terima kasih untuk analisis serta rekomendasinya, Pak. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih.